Salam warga Yakum yang terkasih, saya Fredo kembali menyapa Anda dalam Yakum Fellowship edisi kali ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita melakukan pekerjaan kita. Marilah kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Kami boleh merasakan tuntunan Tuhan dan kami boleh merasakan setiap berkat Tuhan yang memampukan kami dalam melakukan setiap hal baik dalam pekerjaan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kali ini Roh Kudus boleh hadir, terus menaungi hati dan pikiran kami, hingga setiap hal yang boleh kami dengar dan kami terima dapat menjadi pedoman dan penuntun dalam kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai dengan yang ke-17. Surat Rasul Paulus kepada Timotius pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai dengan 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sejak 2016 yang lalu, kemenangan Presiden Donald Trump di pemilu Amerika rupanya mengubah banyak hal di dalam dunia ini. Ada banyak studi yang mengatakan bahwa sejak kemenangan Donald Trump menunjukkan kepada kita bahwa peran media dan teknologi informasi begitu berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika media dan teknologi itu dipakai sebagai alat untuk mewacanakan sebuah kebenaran, mewacanakan suatu konsep, mewacanakan suatu seruan, opini apapun itu yang membentuk persepsi publik masyarakat tentang kebenaran. Yang menjadi persoalan adalah apa yang disampaikan kebenaran bukanlah kebenaran pada dirinya, tetapi kebenaran yang dibangun, dibentuk, dan diwacanakan demi kepentingan tertentu. Betapa tidak Donald Trump berhasil memenangkan pemilu di Amerika Serikat dengan wacana yang eksklusif, wacana yang arogan, bahkan wacana yang hampir dapat dikatakan diskriminatif. Dan negara semaju Amerika Serikat yang konon masyarakatnya sudah berpikiran maju, yang konon masyarakatnya sudah berpikiran modern, rupanya cukup terpengaruh dengan wacana semacam ini. Dan bahkan ada banyak pula yang dengan ketakutan terpancing oleh suatu emosi, lalu kemudian percaya dengan apa yang dikonstruksikan, dengan apa yang diajarkan, diwacanakan sebagai kebenaran menurut Trump. Ini fakta Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dunia kita kini memasuki era yang kalau dalam studi-studi politik, dalam studi-studi filsafat disebut sebagai era post-truth, era yang disebut era pasca kebenaran, di mana kebenaran itu bisa saja diwacanakan, kebenaran itu bisa saja dibentuk, bahkan kebenaran itu bisa saja dipakai demi kepentingan tertentu, sehingga seorang tidak hanya berbicara tentang kebenaran pada esensi yang sebenar-benarnya, namun kebenaran yang dipakai adalah kebenaran yang
sesuai dengan apa yang menjadi maksud dari si penuturnya. Dan hal itu rupanya tidak hanya menjadi tantangan kita pada kali ini. Di era sebelumnya, Timotius sebagai murid Paulus juga mengalami hal yang hampir serupa. Ia yang diutus oleh Paulus untuk menilik di beberapa jemaat, untuk melakukan pelawatan di beberapa jemaat, juga mengalami tantangan yang hampir serupa. Dia harus berargumentasi, dia harus berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang sudah memiliki pengajaran-pengajaran tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu, yang ini tidak jarang sering mengacaukan jemaat. Dan mereka juga sering bertemu dengan orang-orang yang memakai ajaran-ajaran tertentu untuk mempengaruhi pemikiran dan mempengaruhi iman jemaat. Dan ini menjadi keprihatinan Paulus, sehingga ketika Rasul Paulus mengirimkan surat pengembalaannya kepada Rasul Timotius, ia mengingatkan bahwa hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kebenaran yang sudah diterima oleh Timotius bukan tanpa tantangan rupanya, bahwa orang bisa saja sudah mengetahui yang benar, namun ketika melihat realita di luarnya, ada banyak wacana di sana sini, ada banyak opini di sana sini, bahkan ada banyak tawaran-tawaran yang ini lebih menguntungkan, orang bisa goyah. Namun yang menarik, Rasul Paulus juga mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan oleh Timotius, yaitu bahwa dia harus berpegang pada kitab suci yang bisa memberi hikmat dan membawa pada keselamatan. Karena menurut Rasul Paulus, dengan apa yang dikatakan oleh Allah, itu bisa dipakai untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang. Apa yang disampaikan di dalam kitab suci hendaklah menjadi dasar bagi perilaku setiap orang beriman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah melalui apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci hendaklah menjadi pemandu bagi setiap tindakan orang, karena itulah sumber dari seluruh kebenaran iman yang kita yakini. Dan mengapa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih ini penting untuk kita renungkan? Di era di mana kita mulai banyak mudah untuk dipecah belah, di era di mana kita ini mudah untuk selalu percaya pada apa yang diyakini berdasarkan kepentingan-kepentingan yang ada, di era di mana semua orang bisa saja berwacana dan memunculkan berbagai konsep, memunculkan berbagai tuturan baik tentang kebenaran, namun sisi kritis dari berbagai macam hal itu adalah kita harus tahu mana toh yang ini kebenaran, mana toh yang ini tuh sebenarnya adalah upaya-upaya orang untuk mencari pembenaran. Kebenaran dan pembenaran adalah suatu hal yang berbeda. Kebenaran sebaiknya adalah kebenaran yang ini memang berdasar dan tidak melulu berasal dari diri kita. Kebenaran yang objektif selalu berasal dari berbagai hal yang ini hampir serupa. Hal yang selalu objektif adalah hal yang selalu bisa dipegang secara konsisten. Kalau pembenaran yang berasal dari diri kita saja, apa yang kita anggap benar belum tentu orang lain pun tahu, orang banyak pun sepakat. Melainkan ketika kita meyakini kebenaran dan kita tahu betul dasarnya dan kita tahu betul sumbernya, sebaiknya memang inilah yang harus selalu diperjuangkan. Berbeda dengan ketika kita mencari-cari pembenaran. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita sebagai sebuah kesatuan dengan sebuah lembaga dengan pengutusan yang sangat khusus, pengutusan untuk mengerjakan apa yang menjadi mandat dan pengutusan Tuhan, wacana tentang kebenaran itu bisa saja saling berbeda di antara kita. Ada orang yang berpersepsi bahwa yang baik, yang benar adalah begini dalam konteks A.
orang yang lain di dalam konteks yang lain juga mengatakan begini yang seharusnya dan yang semestinya. Sebaiknya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita perlu mengingat apa yang menjadi tugas dan mandat adalah kita perlu untuk bersatu hati, membicarakan, memutuskan, dan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dari mana asalnya kehendak Tuhan? Tentu bukan hanya dari mulut kita, bukan hanya dari pemikiran kita, melainkan marilah mencoba untuk rendah hati kita berbicara dalam landasan di mana Tuhan itu sudah mengutus kita dengan berbagai tugas. Tuhan sudah mengutus kita dengan berbagai tugas yang sudah sangat jelas bahwa kita harus melakukan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus melakukan pelayanan kepada mereka yang miskin. Kita harus melakukan pelayanan kepada dunia yang tengah membutuhkan untuk disembuhkan ini. Apa upayanya? Kita harus menjawab tantangan-tantangan. Kita harus bertekun, kita harus bersaksi, kita harus bersatu hati. Bahkan kita perlu untuk selalu rendah hati jikalau Tuhan menegur kita kalau kita sudah mulai melenceng dari apa yang menjadi tujuannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kali ini Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius dapat menjadi perenungan kita ketika kita mau terus melakukan apa yang menjadi pengutusan Tuhan. Sudah semestinya kita selalu membuka hati kita, membuka pemikiran kita, bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya soal kenyamanan, ambisi, dan kehendak pribadi kita, bahkan kebenaran yang ada di dalam pikiran dan di dalam keinginan kita, melainkan marilah kita selalu berusaha untuk selalu mendasarkan setiap hal dalam kehendak Allah. Firman Tuhan selalu akan membantu kita, menolong kita, mengoreksi setiap hal yang menjadi kesalahan kita. Dan bahkan jangan salah bahwa firman Tuhan selalu sudah menegur kita untuk tetap berada di dalam jalannya. Maka marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, warga Yakum semuanya, kita senantiasa mengingat apa yang menjadi pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kita harus bertekun melalui firman Tuhan sebagai landasan bagi kita bekerja. Marilah kita terus bertekun, bekerja keras, dan kita berendah hati supaya Allah tetap senantiasa menjaga pekerjaan kita untuk tetap berada dalam kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami ingin belajar untuk meneladan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Biarlah di dalam setiap hal yang Tuhan kehendaki, kami dapat selalu berusaha sekeras mungkin, setekun mungkin, bahwa kami ingin menjadi alat-alat yang baik bagi Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan saja yang membimbing kami, dan biarlah hati kami selalu terarah pada apa yang menjadi sabda Tuhan. Mampukan kami untuk selalu belajar, bertumbuh dalam iman, di mana kami terus dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.